Hai guys, balik lagi sama kita di Kupas Berita bersama Bang Ade Armando. Halo. Oke, jadi ini agak beda gitu ya dari yang sebelumnya. Karena di episode kali ini Bang, kita bakal membahas sesuatu yang direkomendasikan atau disarankan oleh netizen. Salah satu netizen di kolom komentar Cokro TV. Iya benar. Iya benar dong. Cokro TV. Bingung. Di Kupas Anda Berita episode kemarin. Lupa lagi gue channel sendiri, maaf ya. Jadi gimana nih Gra? Jadi ada salah satu netizen dengan akun apa ya, ini pokoknya di sini ya, di sini. Kita kasih di sini nih. Boom. Gimana boom gitu. Nah, pokoknya dia bilang, Bang Ade dan tim sesekali coba bahas tentang tema kedewasaan dalam beriman, katanya kasus. Jadi itu dia komennya di video yang kemarin kita bahas soal Zara, Bang. Oh, Zaranya anaknya Pak Ridwan Kamil. Pak Ridwan Kamil yang lepas jilbab. Katanya perundungan netizen terhadap si anak Pak Ridwan Kamil ini jadi contoh. Katanya tentang kekanak-kanakan orang dalam beriman gitu. Ya, kayak misalnya orang anggap kalau misalnya orang yang lepas jilbab tuh kayak image-nya buruk banget gitu. Terus muslim yang gak berjilbab tuh dicap nakal, buruk dan lain sebagainya. Pokoknya yang jelek-jelek gitu. Dan misalnya juga gak cuma jilbab ya Bang, lebih kayak pelarangan ibadah gitu karena takut login istilahnya. Makanya banyak ibadah dibubarin, gereja atau apapun itu gak boleh dibangun. Dan juga istilahnya belum tentu orang yang hafal Quran tuh lebih baik dari siapapun. Maksudnya di situ kedewasaan dalam beriman yang disarankan oleh netizen ini gitu. Iya. Menarik. Ini menarik banget sih, menurut Bang. kalian gimana? Ya kalau Egra mah udah sering kan, Egra ini korban. Kan sering kan Egra ini muslim tapi nggak berhijab ya. Sering banget dicap ya, apalagi waktu SMA atau waktu sekolah kan ya mayoritas berhijab, berpakai jilbab lah. Egra ini nggak mau, terus kayak dicapnya ih buruk banget ya. Lu kan Islam, kenapa nggak jilbaban? Iya, padahal kan maksudnya lebih ke senyamannya kita aja nggak sih gitu, kayak gerah nggak mau pakai, terus kayak rambut lu tuh bikin lo nanti masuk neraka bakalan apa gitu kan. Karena sebenarnya istilahnya jilbab itu benar-benar ya suci lah ya, dan emang butuh kesiapan hati. Itu yang ngomong itu sesama teman-teman segenerasimu. Segenerasi biasanya yang baru ya, sebenarnya lebih ke pernyataan. Ya bener sih, kekanak-kanakan sih Bang. Soal jilbab jadi kayak opini pribadi yang sebenarnya nggak berdasar gitu. Kewajiban. Saya merasa nggak bisa dibilang nggak berdasar. Berdasar sih. Jadi gini, maksud saya gini. Ya makanya saya tanya, itu datang dari kelompok siapa? Kelompok yang lebih tua, lebih banyak belajar, atau orang-orang yang baru juga belajar kan? Dan kita juga lihat bahwa di berbagai komentar yang dimuat di mana, di ini kalian ya, di Instagram atau YouTube ya. YouTube itu kan juga memang ada banyak yang nadanya sama ya, kayak menghujat si Zara kan. Nah, tadi yang saya katakan sebagai belum tentu nggak berdasar, karena maksud saya begini, kalau ada begitu banyak orang yang berpikir dengan cara semacam itu, ya, begitu ada orang nggak berjilbab, dia langsung dianggap sebagai, tadi kamu bilang apa? Apa ya? Mungkin nggak murtad, tapi moralnya buruk dan seterusnya. Atau barangkali ada, apa kamu bilang tadi, ada gereja mau dibangun, terus ada kemarahan terhadap, ada penolakan kolektif terhadap gereja tersebut. Kalau ada begitu banyak orang melakukan hal yang serupa, itu kan artinya ada sebuah sikap bersama-sama yang pasti ada sumbernya, Cindy. Ya, nah menurut saya ini terjadi memang karena ada para pemuka agama yang memang terus-menerus mengajarkan umatnya nih, kalian barangkali ya. Ini kebetulan aja Egra nggak terkena nih oleh ustadz-ustadz semacam itu barangkali ya. Yang memang mengajarkan bahwa itu tuh ya, kalau sampai ada perempuan muslim tidak berjilbab itu akan membawa keluarganya ke neraka. Itu benar ada. Jadi doktrinnya ada. Nah, doktrin itu terus diulang-ulang. Nah, bayangkan nih Cindy, kalau orang-orang ini sejak kecil diajarkan hal semacam itu. Jadi dia dari tingkat mungkin bahkan dari PAUD-nya kali ya. Harus gitu. Kalau nggak neraka. Terus ke SD, ke SMP, mungkin ke SMA, mungkin sampai kuliah pun ada di SMA di Rohis atau apa, itu diulang-ulang terus dan dikatakan bahwa
kita punya kewajiban yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Apa tuh? Itu adalah memperjuangkan ma'ruf tuh kebaikan dan melawan kemungkaran. Itu wajib orang Islam, kayak gitu diajarin ya. Jadi dia merasa punya kewajiban untuk ngingetin temennya Egra yang nggak pakai Egra atau temannya Egra yang nggak pakai jilbab. Itu kayak menjadi sesuatu yang menurut mereka adalah sebuah kewajiban sebagai orang beragama. Nah itu kan problem jadinya, ya. Dia merasa bahwa ini gue lagi jihad kali ini, jadi dia protes, dia ngomong, mungkin terhadap kamu kan juga berulang kali mengalami penistaan semacam itu kan? Iya. Dianggap sebagai ya Penista. Kamu disebut murtad pernah nggak? Oh sering ya, murtad, kafir. Tuh kan, sering. ya. Jadi bayangkan itu terjadi. Itu orang yang melakukannya itu mungkin sekali merasa bahwa mereka melakukannya atas nama agama. Jadi merasa bahwa itu kewajiban untuk meluruskan jalannya Zara atau Egra atau kawan-kawannya. Tapi jadinya jadi banyak yang ikut-ikutan aja gitu Bang, biar nggak ikutan dihujat. Ya udah deh gue pakai aja, tapi ntar pas dilepas dihujat juga kayak gitu. Tapi mungkin gak sih Bang, kayak aku kan beberapa kali melihat kayak sebenarnya mungkin kalau Bang ada bilang ada anak PAUD yang udah bukan dipaksa sebenarnya di dokter pakai jilbab. Itu jadi ini gue pernah kayak ngelihat beberapa kali entah di kereta entah di jalan gitu. Literally dia berumur 2 tahun, Gra. 2 tahun kurang atau 3 tahun tuh udah pakai jilbab kayak literally. Terus mending jilbab yang terus kaos biasa, itu kaos panjang segini. Bocah. Terus kayak panas. Iya, enggak lebih mikir ini enggak gerak apa bagaimana. Dan sebetulnya kalau kita mau bicara tentang hukum agamanya, orang-orang yang percaya bahwa perempuan Islam tuh harus berjilbab, itu sebenarnya juga harus tahu bahwa itu harusnya hanya dijalankan oleh mereka yang sudah masuk apa istilah akil balik ya. Akil balik. Yang usianya tuh udah apa istilahnya ya? Istilah modernnya tuh adalah bukan lagi balita gitu, bukan lagi anak kecil. Masa pubertas gitu. Udah mulai puber, dan sampai nanti kalau sudah tua gitu ya, itu sebetulnya udah nggak perlu lagi pakai jilbab. Menurut aturan yang dipercaya oleh kalangan yang percaya bahwa di dalam Islam ada kewajiban berjilbab. Poin saya adalah bahwa cara beragama semacam itu memang menjadi membahayakan. Kita udah ngomong tentang ini sebelum ini ya. Jadi artinya buat teman-teman yang barangkali baru nonton sekarang, kita udah ngobrolin ini ketika kita bicara tentang si Zaranya. Bahwa dalam Islam itu ada beragam penafsiran tentang cara berjilbab, berpakaian. Nah sekarang, tapi yang terpenting adalah barangkali gini. Ini terlalu banyak orang yang memang yang merasa perlu menjudge gitu loh. Ya, saya benar nih, kamu salah. Tapi nggak sekedar begitu. Kalau cuman begitu dia masih ya udah kamu salah, saya benar. Ya udah nggak apa-apa. Saya doakan aja kamu benar suatu kali. Tapi ini kan nggak. Dia merasa harus menjudge. Dan yang dijudge itu bukan sesuatu yang substantif sifatnya. Sesuatu yang permukaan. Jadi penampilan. Ya contohnya tadi. Pakai jilbab atau enggak. Ya. Kalau nggak pakai jilbab, kamu tuh dengan sendirinya adalah tadi murtad atau apapun. Tapi kan lebih penting kalau beragama menurut kalian apa? Yang penting kalau menurut aku bersikap baik aja sih. Kalau menurut aku nggak yang merugikan orang lain. Beragama itu kan hubungan personal kita sama Tuhan. Jadi sebenarnya kayak ya mungkin mengingatkan bagus gitu ya. Cuman ya pada intinya beragama itu hubungan kita sama Tuhan dan bagaimana istilahnya kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik gitu loh. Istilahnya percuma juga dong kalau permukaannya kayaknya suci apa gitu, kalau dalam hatinya busuk istilahnya. Buat apa juga gitu. Karena udah terbukti kan ya, Cindy dan Egra ada koruptor-koruptor yang menggunakan jilbab. Iya, jadi, pas di sidang. Iya. Atau yang jilbubs. Waduh, iya itu kalau itu. Atasnya doang. Udah nggak pengen Egra bahas tapi oke lah. Atasnya doang bawahnya bukan sekedar, bukannya kepengen membahas ya, cuman mau bilang bahwa atasnya doang. Cuma emang itu Egra juga bingung konsep dia berjilbab gimana maksudnya. Itu enggak. Yang penting pala. Yang penting pala aja. Makanya lebih ke hal-hal yang bersifat fisik. Jadi misalnya tadi itu berjilbab atau enggak. Berjilbabnya itu nanti longgar atau enggak, rapat atau enggak, bla bla bla. Tapi betul-betul orang tuh dinilai bukan karena apa yang dia lakukan gitu loh.
kan harus apa yang dipakai kan. Saya menilai Egra baik tuh bukan karena pakaian Egra atau Cindy itu orang anak baik, itu bukan karena apa yang dikenakan oleh Cindy. Tapi karena saya akan bilang enggak, Egra sama Cindy misalnya saya punya uang 1 miliar. Saya berani tuh nitipin sama Egra atau ke sini dan bilang saya nitip ya. Dan tanpa misalnya ada tanda terima yang menyatakan bahwa kamu menyimpan uang saya. Karena saya percaya kalian tidak akan mungkin mengambil sedikit pun dari uang 1 miliar itu. Betul nggak? Betul. Nggak akan kan? Ngeri juga Bang. Lebih takut. Lebih takut. Tapi kalian adalah orang-orang yang menurut saya bisa saya percaya sepenuhnya untuk hal-hal yang barangkali itu sangat penting buat kita semua. Kenapa? Karena secara substantif kalian adalah orang-orang baik. Nah, tidakkah sebaiknya kita menilai orang berdasarkan itu kan? Ya. Udah kenal dulu baru bisa menilai gitu, nggak dari. Jadi bukan karena pakaiannya, karena tadi orang berpakaian yang serba tertutup pun bisa aja ternyata selingkuh, ternyata bisa aja korupsi, ternyata. Udah tenang. Tapi yang mau aku komentar yang menarik di sini adalah mungkin tuh soal berjilbab ya, tapi di sini ada juga soal yang pelarangan ibadah. Kayak nggak sedikit orang yang kayak masyarakat ya, yang oknum masyarakat nih rame-rame buat udah tutup aja, bubarin aja ibadahnya, jangan ada gereja di sini. Itu karena mereka batas keimanan mereka tuh sekedar misalnya takut ngelihat orang, misalnya orang Kristen gitu beribadah, inter gue login lagi, inter gue ini lagi. Cuma sedihnya itu Bang, di teman-teman Egra dulu kan pernah kita jalan-jalan terus nginep di tempat yang depannya tuh gereja persis gitu kan. Terus di situ tuh hari Minggu, terus kayak ada ya nyanyian pasti keluar lah ya suaranya. Terus mereka gini, aduh takut login. Enggak gitu juga sih, lebay banget. Gue gitu. SMP nih, aku SMP negeri Bang, yang literally tiap pagi dengerin orang tadarus. Maksudnya menggu login enggak kan? Maksudnya ya udah gitu enggak sih? Ya, karena Cindy Kristen, mestinya Cindy lebih khawatir dong. Iya, maksudnya itu. Dan istilahnya azan setiap 5 kali sehari lah ya. Deket masjid lagi rumahnya rumah ya kan? Kamu dekat masjid lagi. Maksudnya, kan nggak apa-apa juga. Iya, dan emang kadar keimanan lo serendah itu kah sampai maksudnya harus ngelarang orang buat sekedar ibadah doang gitu. Iya, jadi intinya adalah menurutku ya barangkali nih ya. Jadi memang kita sebaiknya tadi kan diminta oleh si teman dari netizen ini adalah kekanak-kanakan. Jangan kekanak-kanakan. Berdewasa dalam beriman. Iya benar. Dewasa dalam beriman. Kita semestinya sadar bahwa atau kita merasa yakin bahwa sebetulnya yang menjadi penting dalam beragama adalah bagaimana agama bisa mendorong kita melakukan hal-hal yang baik dalam berperilaku. Jadi pribadi yang lebih baik. Karena itu kita akan bisa melihat orang beragama yang baik tuh semestinya juga tercermin dalam bahwa dia membantu orang susah. Setuju dia care, dia santun sama orang, tidak menghina orang lain, dan menghormati orang dari agama lain dan seterusnya. Atau menghormati, taruhlah saya menganggap memang perempuan tuh harus berjilbab. Tapi begitu saya duduk di dekat Egra yang adalah juga seorang Muslim tapi tidak berjilbab, apa salahnya sih kita tetap menghormati dia? Ya barangkali taruhlah ya, anggap aja bahwa belum terbuka hatinya misalnya begitu ya. Dan biarkan aja dia kemudian menjadi orang apa adanya sebagaimana Egra selama ini hidup kan. Tercermin lewat perbuatan juga, nggak harus lewat pakaian. Betul. Dan memang kadang ya nggak tahu ya, yang kalau misalnya kita flashback soal kasus Zara lagi, ada beberapa komentar yang dalihnya pembelaannya adalah kan gue ngingetin gitu. Nah yang menurut yang aku perhatiin adalah maksudnya ya nggak apa-apa lu ngingetin sah-sah aja gitu, cuman maksudnya adalah kalau emang dia udah diingetin tapi dia masih merasa belum serak, ya udah itu personal dia sama Tuhan, biar istilahnya hukumannya diterima atau apapun itu biar jadi urusan Tuhan. Lu sampai pada ranah ngingetin aja, jangan sampai lu malah ngingetin ujungnya body shaming, buat apa juga apalagi profilnya berjilbab gitu. Kadang kan orang ngingetin nih Bang, terus yang satunya enggak, keputusan saya tetap ini ya, terus akhirnya ngatain gitu kan, dasar gini. Waduh, kan katanya ngingetin, kok jadi ngatain. Itu tentu bisa ngebedain ya antara ngingetin sama ngatain. Nah, nyerempet aja Bang, jadi ngatain. Dia sih sebenarnya ngatain itu nih. Ngatain nggak suka aja. Ngingetin kok. Iya, jadi
Ini kebetulan Cindy dan Egra karena isu-isu yang diangkatnya kadang kontroversial juga udah kenyang lah ya. Ya, udah kenyang tapi saya ingin ingatkan kepada teman-teman penonton ya, mau Islam ke, mau Muslim ke, mau sholat ke, mau nggak sholat ke, yuk kita saling respect aja. Kita jangan langsung menjudge orang bahwa orang itu lebih rendah dari kita dan orang itu perlu dikatain gitu ya. Kalau diingatkan tentu saja baik, barangkali mengatakan Egra nggak mau pakai jilbab gitu ya. Terus ketika Egra bilang enggak gitu ya, emang nggak pantas atau nggak cocok, nggak. Belum misalnya anak saya nggak pakai jilbab dulu pertama-tama alasannya karena panas dia bilang. Jadi ya saya hormati itu dan saya memang tidak memaksa dia untuk berjilbab. Jadi gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa jadi pelajaran nih buat kita semua. Intinya kadar keimanan seseorang itu nggak diukur dari fisiknya atau dari apa yang terlihat dari penampilan, tapi dari apa yang kalian lakukan. Karena emang seharusnya agama itu membuat hubungan personal kalian sama Tuhan jadi lebih dekat dan membuat kalian jadi pribadi yang lebih baik dan bermanfaat buat orang sekitar gitu. Sorry, saya tambahin dikit. Hubungan kita dengan Tuhan lebih baik, hubungan kita dengan sesama manusia jadi lebih baik. Jangan justru agama itu menjadi bumerang gitu loh buat diri sendiri. Membawa perpecahan. Ya. Sip. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita bahas di Kupas Berita kali ini. Nah, kalau semisal ada materi-materi yang lain, boleh komen di bawah. Nanti kita bacain nih kayak gini nih. Ya, enak nih dibacain. Kan enak nih kan dibacain kan. Kita jadi ada bahan. Ya, lumayan kan, kita gak perlu mikir lagi gitu. Oke. Jangan lupa like, comment, subscribe channelnya Cokro TV. Stay tune terus di video-video Kupas Berita di next episode. Bye-bye. Bye-bye. Thank you.